Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamidalillah wa musallian ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam sebuah kesempatan diskusi perspektif Pusat Kajian Analisis Data. Malam ini spesial mengambil sebuah tema memahami dakwah khilafah di tengah konvoi khilafah. Bersama 3 orang narasumber yang spesial kita hadirkan untuk membahas dan mendiskusikan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Beliau adalah yang pertama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Aminuddin Mahmud dari Khilafatul Muslimin. Yang kedua adalah Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum, master hukum, pakar hukum pidana. Yang ketiga, Al-Ustadz Haji Muhammad Ismail Yusanto, seorang cendekiawan muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, viral informasi yang disampaikan oleh media massa, baik media massa mainstream maupun media massa sosial, yang sekarang juga tidak kalah mainstream dengan media massa yang mainstream, terdengar kabar mengenai konvoi yang disinyalir sebagai bentuk edukasi mengenai ajaran Islam khilafah. Dan sebagaimana informasi yang disampaikan oleh berbagai media juga disinyalir ini dilakukan oleh sebuah kelompok dakwah yang bernama Khilafatul Muslimin. Kita akan mencoba menggali informasi ini dan menakar seperti apa sebetulnya perspektif hukum bersama pakar hukum kita yang hadir. Seperti apa sebetulnya entitas dakwah itu menyampaikan ajaran Islam mengenai khilafah di tengah kondisi keberadaan konstruksi maupun struktur hukum yang sekarang ini berlaku dan berjalan di negeri yang kemahripah loh Jinawi, negeri mayoritas muslim terbesar di dunia. Untuk awal kita akan memberikan kesempatan dan kita akan sapa dulu Al-Ustadz Dr. Andes Haji Aminuddin Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aminuddin Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefahalukum ya Ustadz. Ya khair. Ya khair. Alhamdulillah. Ya Ustadz, sebagaimana kita dengar dan kita lihat viral informasi berbagai media massa mengenai konvoi khilafah, nah, kira-kira begitu. Bisakah diberikan informasi selengkapnya apa sebetulnya latar belakang dan tujuan kegiatan yang diselenggarakan ini di tengah sekarang proses yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelidiki terkait dengan konvoi yang disinyalir sebagai sebuah hal yang dinilai, nanti akan kita coba takar seperti apa perspektif hukumnya, yang dinilai sebagai satu bentuk dugaan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Bisakah diberikan penjelasan saat apa kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah dilakukan dan seperti apa sebetulnya kondisinya? Silakan Ustaz Aminuddin. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Berdasarkan ayat tersebut bahwa untuk mendapatkan ridha Allah cuma caranya satu, yaitu mengikuti as-sabiqunal awwalun yang terdiri dari muhajirin dan ansar. Mengikuti dengan baik menurut ayat tadi itu. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, umat Islam seluruh dunia ini hampir semua kegiatannya sudah mengikuti as-sabiqunal awwalun,
sholatnya, puasanya, hajinya, dan lain sebagainya. Satu hal yang barangkali cuma menjadi sejarah, bahwa setelah umat Islam dulu umat Islam bersatu dipimpin oleh Nabi, setelah Nabi wafat dipimpin oleh khalifah, dan kekhalifahan ini berjalan sampai zaman Utsmani, Turki Utsmani. Nah, kemudian setelah keruntuhan Turki Utsmani ini, umat Islam tidak bisa mewujudkan kesatuannya sebagaimana ayat tadi itu, bahwa dulu umat Islam setelah Nabi wafat ini dipimpin oleh khalifah. Jadi sejak 1924 itu menjadi cerita bahwa dulu umat Islam dipimpin oleh khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya mungkin mulai satu yo, saya lagi bicara bahwa kita gimana. Berapa ini? Ada gangguan saya. Ya, silakan Ustaz. Ustaz Taufik Dr. Taufik belum dimatikan. Silakan Ustaz, dilanjut Ustaz. Ya. Jadi keberadaan itu menjadi sejarah sehingga umat Islam ini tidak mengerti atau tidak tahu atau kabur mengenai cara mewujudkan persatuannya. Ya, karena kita menemukan umat Islam ini tidak bersatu lagi. Nah, maka sejak tahun 1997 Abdul Qadir Hasan Baraja memaklumatkan kekhalifahan, karena kembali seperti tadi itu, bahwa umat Islam ini mestinya bersatu di bawah seorang khalifah sebagaimana dulu. Jadi kita buktikan sejarah yang pernah ada, ya. Nah, maka pelan-pelan dikenalkan. Nah, sekitar 4 tahun yang lalu, salah satu bentuk kegiatannya ini dengan mengenalkan dengan syiar motor. Banyak bentuk sebenarnya cara pengenalannya, membagi maklumat, sosialisasi. Ya. Jadi persoalan ini alhamdulillah kalau kami di Jawa Timur ini sudah akrab lah dengan aparat setempat. Ya, memang sesekali kami memberitahu, sesekali kami tidak memberitahu, karena saya melihat bahwa kasihan juga mereka mengawal kita, sehingga kemarin juga kami disayangkan kenapa tidak memberitahu. Ya. Insya Allah saya katakan ke depannya kita akan beritahu. Ya, jadi begitu, untuk mengenalkan bahwa kekhilafahan ini telah dimulai kembali, begitu maksudnya. Ya, sebetulnya apa esensi yang ingin disampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, Ustadz? Ya itu tadi, bahwa umat Islam ini dipimpin oleh khalifah itu bukan sekedar cerita. Kan ceritanya tadi bahwa umat Islam dulu setelah Nabi wafat dipimpin oleh khalifah, kan ceritanya begitu. Nah, ini kita mau memberitahu bahwa itu bukan cerita. Dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi itu dikatakan walladzina taba'um bi'san radhiyallahu an, mengikuti mereka dengan baik, bukan sholatnya saja mengikuti, termasuk cara bersatunya. Nah, bersatunya dipimpin oleh khalifah. Nah, itu maksudnya, bahwa umat Islam ini harus dipimpin oleh khalifah sebagaimana ayat itu tadi, bukan sekedar cerita. Nah, itu esensinya. Ya, kegiatan ini nampaknya ini harus dipimpin oleh khalifah sebagaimana ayat itu tadi, bukan sekedar cerita. Nah, itu esensinya. Ya, kegiatan ini nampaknya kegiatan yang rutin yang dilakukan ya, dari waktu ke waktu ya. Iya. Dan ini seperti apa sebetulnya respon masyarakat dan seperti apa juga komunikasi yang dilakukan dengan aparat yang terlibat di dalam rangka untuk bisa mengawal kegiatan ini, Ustaz? Ya, kalau aparat yang memang tujuannya pengawalan, ya pengawalan, jadi rute-rute yang harus kita lalui kita beritahu, ya. Kemudian, ya boleh dikatakan mereka sekedar pengawalan, ya. Khawatir kalau kita ada benturan dengan masyarakat lain. Dan alhamdulillah selama ini berjalan lancar, karena ya kita tidak seperti orang berlaga menguasai jalan, ya.
bahkan kita atur bahwa jangan sampai orang terganggu gara-gara kita. Ya, maka kita atur satu-satu. Ya, begitu. Kalaupun kemarin kami di Surabaya ini ada sekitar 20 motor lebih, kita bagi 2 regu supaya tidak terlalu menyulitkan orang lain kalau mau menggunakan jalan juga begitu maksudnya. Jadi di perapatan jalan kadang kita bagi-bagi maklumat sebagai esensi daripada kita ini, bahwa si maklumat itu tentang, barangkali perlu saya bacakan maklumatnya biar gamblang. Silakan Ustaz. Baik. Ya. Jadi maklumatnya ini diawali dengan surah Asy-Syura surah 42 ayat 13, kemudian maklumat diumumkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dan segenap umat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1997 telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah umat Islam berjamaah melalui sistem khilafah dan disebut kekhalifahan Islam, kekhalifahan kaum muslimin atau khilafatul muslimin, yang dipimpin oleh seorang khalifah atau amirul mukminin yang insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap-tiap wilayah ataupun negara. Jamaah Khilafatul Muslimin ini berasaskan Islam dan kemerdekaan, bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasul-Nya bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah, tanpa memperkenankan seorang warganya membuat satu ketentuan atau aturan atau norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Jamaah Khilafatul Muslimin ini hanya akan memutuskan suatu perkara atau urusan yang menyangkut kepentingan umat melalui musyawarah kekhalifahan secara transparan atau penuh keterbukaan dan kebebasan berlandaskan al-akhlakul karimah. Jamaah Khilafatul Muslimin ini akan berusaha maksimal untuk mewujudkan kerjasama antar umat manusia sesuai ajaran Islam demi keadilan dan kesejahteraan mereka serta kelestarian alam semesta atau rahmatan lil alamin. Jamaah Khilafatul Muslimin ini tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun, kecuali hanya berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memeranginya. Khalifah atau Amirul Mukminin dan para amir serta warganya akan berupaya membangun segala sarana kemanusiaan dan bergerak dari segala bidang di berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan. Setiap amir dalam satu wilayah perwakilan atau negara harus bersedia bila dicalonkan sebagai pemimpin di negerinya sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip dasar jamaah dan pelestarian norma-norma atau hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Warga jamaah atau Khilafatul Muslimin ini adalah para pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota warga Khilafatul Muslimin yang terdiri dari 1. Muslim, muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya kepada Baitul Mal kekhalifahan Islam. 2. Non-muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap khalifah atau Amirul Mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya kepada Baitul Mal kekhalifahan Islam demi kesejahteraan bersama lahir dan batin. Jamaah Khilafatul Muslimin ini telah menunjuk seorang figur sebagai khalifah atau Amirul Mukminin untuk sementara, Abdul Qadir Hasan Baraja, sampai saat terselenggaranya musyawarah di tingkat internasional yang akan diikuti insya Allah oleh para amir dan cendekiawan muslim warga Khilafatul Muslimin untuk memilih dan menetapkan khalifah atau Amirul Mukminin bagi segenap umat Islam secara konvensional. Diharapkan kepada seluruh cendekiawan muslim dan para pakar serta umat Islam dimanapun berada, baik secara pribadi ataupun atas nama golongan,
kelompok untuk dapat kiranya berpartisipasi dan menyampaikan tanggapannya ke alamat Sekretariat Pusat. Kantor Pusat Masjid Kehalifahan Islam Jalan WR Supratman Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung, Indonesia. Ya. Nah, itu maklumatnya. Iya. Terima kasih Ustaz, ditahan dulu Ustaz ya, saya akan beralih ke Dr. Muhammad Taufik Ustaz Aminuddin. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, kabarnya dokter sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Saya Alhamdulillah. Sehat Ya, semua. Alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan sekelumit informasi. Saya kira informasi yang lain sudah viral di beberapa media massa dan nampaknya ini respon sinyalemen sudah mulai bermunculan berkaitan dengan keberadaan kampanye atau edukasi mengenai khilafah sebagai sebuah ajaran Islam. Di antaranya adalah terkait dengan pertanyaan seberapa sih sebetulnya legal frame atau kerangka perundang-undangan ketika kita bicara masalah kerangka perundang-undangan existing sekarang yang dianut oleh negara Republik Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan beragama berkaitan dengan persoalan khilafah ini, Dr. Muhammad Taufik. Silakan diberikan pencerahannya, Dr. Muhammad Taufik. Pertama, saya lihatnya ini sebuah kelatahan ya, kelatahan dalam arti kata bagian dari Islamophobia, kelatahan adanya kekuatan Islam. Kalau kita itu hukum positif, sebenarnya tidak ada larang dari peristiwa itu. Kenapa saya bilang? Karena hukum positif itu atau ayat 1 KUHP yang kita kenalnya sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tegas mengatur bahwa asas legalitas itu berbunyi dia pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Itulah yang kerangkanya yang disebut sebagai hukum positif. Artinya apa? Perbuatan apapun ya, meskipun orang awam itu tidak suka atau mungkin bukan orang awam, seluruh orang Indonesia tidak suka, tetapi ketika perbuatan itu yang kacamata mereka melanggar hukum atau melawan hukum, tetapi kalau itu belum dimasukkan sebagai delik, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan jahat. Ya, belum sampai saya kepada subsidi, hari ini kita kan dipertontonkan itu. Ada anggota polisi AKBP yang sudah divonis bersalah karena korupsi, sudah menjalani pemidanaan, tetapi oleh Kabitumas dibilang karena dia berkelakuan baik dia tidak dipecat. Nah, ini kan bikin aturan tersendiri, padahal hukum positifnya kalau seseorang sudah dijatuhi pidana atas 1 tahun, kalau seorang aparat sipil negara, apalagi dia lebih dari 2 tahun ya, otomatis dia harus dipecat. Tetapi AKBP ini yang perkaranya anggota DPR RI dari Demokrat yang itu, nah itu ternyata oleh kepolisian tidak dipecat. Sekarang kita analogkan pada pawai, kemudian disiplin secara tidak profesional. Saya yang terbaru itu adalah 2020 di event di Bali, yaitu arah itu atau Interparliamentary Union, Persatuan Parlemen Internasional. Di situ 2 anggota L itu hadir, otomatis anggota delegatsinya hadir, maka dikibarkan bendera Israel. Nah, sementara seluruh negeri kita ini bebas aktif, artinya kita tidak mendukung siapapun, dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa di pembukaan itu di Indonesia ini terus kerajaan di atas muka bumi. Nah, artinya kalau kita bicara hanya dengan Israel, otomatis jangan memasang bendera. Atlet kita
bertemulah main atlet Israel, kita tidak dibolehkan ya. Ini hanya terjadi di era sekarang saja. Jadi pada tanggal 24 Maret berkibar di Bali dan itu tidak menjadi masalah. Lalu kita mundur lagi 19 Mei 2018 semua orang di Papua itu bendera Israel berkibar. Pada saat itu alasan Kabid Humas Polda Papua saja, tapi kan maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya yang dilarang ini kelompok atau hukumnya. Kalau kita menganut pendekatan hukum positif, artinya hukum yang berlaku, maka yang dilarang itu buatannya, tidak melihat siapapun pelakunya, tapi buatan itu harus dilarang. Maka menjadi sebuah keanehan ketika khilafah itu menjadi salah dan kemudian diinstruksi seolah-olah ini sebuah kejahatan ya. Nah, kalau saya sederhana saja, kalau memang pendekatannya hukum positif, selama tidak ada larangan mengibarkan bendera khilafah, berdiskusi khilafah, setahu saya yang dilarang di Indonesia ini mendirikan negara Islam. Ya, itu yang dilarang. Kemudian yang kedua melakukan pemberontakan atau makar, merencanakan pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Ya, jadi pasal-pasal itu jelas diatur di pasal 107 hingga pasal 112 KUHP tentang makar. Sebaliknya, hal-hal yang sebenarnya secara hukum positif itu dilarang, tetapi negara ini justru membiarkan, misalnya tentang pemakaian lambang atau atribut Partai Komunis Indonesia. Nah, itu oleh Pak Habibie dengan Undang-Undang 2299 ditambahkan pasal di dalam KUHP yang termasuk di dalamnya itu adalah mengibarkan atau mengedarkan, membuat simbol dan seterusnya yang bagian dari Partai Komunis Indonesia, jelas itu secara detail. Jadi sekaligus menanggapi pendapat Pak Panglima TNI saat itu. Jadi kembali kepada perbincangan kali ini, tidak ibarat siapapun berbicara tentang khilafah. Bahkan kalau kita lihat Rocky Gerung banyak kesempatan itu mengatakan berilah kesempatan. Bagaimana Islam ini berkat Indonesia? Apa seperti itu sebuah makar? Tidak. Jadi terlihat mengkaitkan pawai khilafah ini seolah-olah ini sebagai perbuatan terlarang mendirikan negara Islam. Kalau itu dilarang ya mestinya yang pas 19 Mei 2018 juga larang, pertemuan di Bali IU 24 Maret 2022 tentu juga dilarang. Kalau tidak dilarang, ya makin menguatkan bahwa negara ini sebenarnya tidak lagi pendekatan hukum, tapi pendekatan kekuasaan. Artinya hukum itu dikengkangi oleh kekuasaan. Negara yang modern itu semua negaranya dalam arti masuk di sini adalah negara, maka katanya itu yang konstitusi atau undang-undang tercantum dimanapun, apakah peraturan pemerintah ataukah keputusan ya, itu dijadikan pedoman. Jadi kalau selain itu tidak ada masalah ya juga sama halnya ketika hari ini saya mengatakan presidennya digantilah tidak mampu. Saya tidak bisa disebut makar ya. Kan memang dapat masing-masing individu itu dijamin. Jadi dalam konteks pawai khilafah saya pikir tidak ada yang salah. Itu menjadi salah ketika dilakukan ya, misalkan membuat tandingan, membuatkan tandingan, kemudian membuat bendera nasional tandingan, itu sudah embrio makar dan itu masih ditambah lagi tentara ya, tentara yang bersenjata. Memang begitu. Delik makarnya memang seperti itu. Jadi begitu
Ustaz ya, di pasal 107A jelas ditambahkan oleh Pak Habibie tentang larangan PKI, dan itulah yang sebenarnya menjadi panutan kita. Jadi sepanjang itu tidak pernah diatur, maka tidak ada alasan bagi siapapun itu mencap, menuduh, lebih-lebih melarang dan kemudian melakukan penangkapan. Nggak ada yang salah. Mau diletakkan di pasal apa? Ya, diletakkan di pasal apa? Memberontak, karena memberontak itu harus punya tentara, memberontak itu harus menentang pemerintahan, memberontak itu harus menjadikan negara ini tidak bisa menjalankan fungsinya secara benar. Nah, kalau pawai bendera khilafah, di mana salahnya gitu? Itu Ustaz Slamet. Jadi ini apa namanya? Ini menurut saya lebih banyak persoalan-persoalan ini digiring kepada persoalan-persoalan politis ketimbang persoalan hukum, dan inilah kelemahan terbesar pemerintahan Jokowi ya. Jadi pemerintahan Jokowi ini hukum itu tafsir tunggal, dan celakanya yang boleh menafsirkan itu kalau bukan kelompoknya mereka, juga secara institusi hanya polisi. Maka selalu berulang saya katakan, polisi di Indonesia ini polisi yang unik, karena di Indonesia ini polisi menjadi hukum. Maka saya menyebut polisi hukum hidup. Jadi undang-undang yang tidak bisa berfungsi pun di tangan polisi menjadi berfungsi. Atau sebaliknya, undang-undang yang harusnya berfungsi di tangan polisi menjadi tidak berfungsi. Begitu, Ustaz Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau kita perhatikan memang ini kan suasananya dia dibalik latar proses kontestasi politik yang sekarang ini akan dilakukan ya, menjadi hajatan nasional tahun 2024 dan mulai sekarang ini berjalannya. Yang kedua, saya kira narasi tentang radikalisme yang disinyalir sebagai satu sumber dari apa yang disebut dengan terorisme itu sekarang sudah mulai masif dikampanyekan begitu. Sejauh mana sebetulnya kalau kita bicara masalah khilafah sebagai salah satu bagian dari yang disinyalir sebagai ajaran yang menjadi bagian dari apa yang disebut dengan radikalisme yang akan menginspirasi, diduga menginspirasi terjadinya terorisme. Di sisi yang lain kalau kita perhatikan seperti apa sebetulnya equality before the law terkait dengan terjadinya berbagai tindak kontak senjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua misalnya, Dr. Muhammad Taufik. Sebenarnya ini tidak ada relevansinya sama sekali ya ketika mempertentangkan khilafah. Ini kan sebuah bentuk ya, sebuah bentuk boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu mendirikan negara yang selain negara Republik Indonesia itu yang dilarang. Dan itu sudah jadi sebenarnya di Papua. Misalnya Papua itu kan jelas mengibarkan benderanya bukan merah putih, lagu kebangsaannya juga bukan merah putih, dan mereka sudah menembaki tentara. Kembali kepada tadi pertanyaannya Ustaz Slamet yang mengkaitkan dengan radikalisme. Radikalisme ini kan sebenarnya cara berpikir ya. Cara berpikir benar, dia melompat dan dia berpikir out of the box. Dia berpikir cara berbeda dengan orang lain untuk mencapai kemajuan. Itu justru sama sebenarnya kalau kita bicara radikal, misalkan mohon maaf ya, yang lagi heboh itu kan sepak bola misalnya. Kenapa banyak negara melakukan naturalisasi? Karena perubahan secara radikal. Kalau kita mulai dari U11, 19, lama negara lain sudah ambil orang-orang hebat yang punya garis keturunan dengan WNI. Jadi kalau kita mengkaitkan itu tidak ada kesalahan apa yang tidak diperbedaan. Radikal itu diungkapkan dalam bentuk perbuatan. Karena hukum positif itu jelas. Itu dilarang. Yang dilarang ketika radikalisme itu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Ya, misalkan kita lama sekali sih Presiden Jokowi tidak turun-turun kemudian melakukan pemberontakan. Nah, itulah yang disebut radikalisme yang dilarang. Tetapi ketika saya menginginkan sebuah corak negara, idealisme saya dibentuk, dan tadi seperti yang dibacakan oleh Ustadz
Amin dari Aminuddin. dari mana? Madura. Dari Madura ya. Aminuddin itu, Mahmud. Itu kan ya, itu kan sebenarnya sebuah inspirasi saja. Orang yang menginginkan tatanan seperti itu akan menjadi masalah pidana ketika tadi membentuk kitab undang sendiri, membentuk parlemen sendiri, membentuk bendera sendiri, dan memiliki pasukan sendiri. Tetapi kalau saya hanya berpikir menginginkan karena kapitalisme gagal, komunis, maka kenapa coba tidak kita tawarkan bentuk daulah Islam misalnya. Nah, seperti itu tidak dilarang. Jadi nggak ada relevansinya karena kuncinya hanya satu. Apakah perbuatan itu secara limitatif sudah diatur? Ya, yang jelas sudah diatur itu mengibarkan bendera PKI, mengibarkan bendera selain bendera merah putih, membuat lagu kebangsaan selain lagu Indonesia Raya, itu yang dilarang. Dan itu semua yang saya sebut itu satu persatu itu adanya di Papua. Saya kadang juga berpikir untuk apa misalkan ada kejuaraan menembak yang diadakan oleh pasukan misalkan Kopassus itu kan punya piala Danjen Kopassus ya, Komandan Jenderal Kopassus punya piala yang diperebutkan jago-jago nembak baik profesional maupun kalangan militer dan polisi. Nah, pertanyaannya kenapa itu misalkan yang menang itu tidak dibawa ke Papua biar jadi sniper begitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, nggak ada relevansinya dan memang secara hukum positif nggak ada peraturan yang melarang karena asas yang kita anut itu adalah sebagaimana yang dianut oleh bangsa-bangsa modern di dunia manapun bahwa tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan pada aturan yang sudah ada. Nah, pertanyaannya sejauh ini tidak ada larangan orang untuk berdiskusi dan sebagainya. Pembubaran Front Pembela Islam, pembubaran Indonesia dan sebagainya itu kan pembubaran sebuah ormas. Tetapi kan tidak membubarkan sebuah ideologi, nggak ada. Tidak mampu orang membubarkan sebuah ideologi. Jadi begitu Ustaz Slamet ya. Ya, ada yang mencoba memberikan tafsiran dari perspektif hukum tentang substansi dari Undang-Undang Ormas pada klausul bahwa yang dimaksud dengan yang bertentangan dengan Pancasila, menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, apakah memang benar? Misalnya diantaranya adalah khilafah ini sebagai sebuah ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Dr. Muhammad Taufik. Ya, secara hukum positif nggak ada. Itu kan idealisme ya, sebuah idealisme nggak ada aspek yang bisa menjangkau bahwa berbicara khilafah, mengidealkan khilafah, membuat perbandingan itu sebagai sebuah kejahatan. Nah, saya tidak bicara panjang lebar, ini domainnya Ustadz Ismail Yusanto ini ketika berbicara seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan tidak ada ruang yang mengatakan ketika kita berdiskusi tentang khilafah ya atau bicara tentang negara Islam ini sebagai sebuah kejahatan. Bahkan mohon maaf, yang kemarin ditangkap misalkan mau mendirikan NII di Padang, ternyata bekalnya golok. Saya jadi bertanya, di mana relevansinya mereka dituduh mendirikan negara Islam? Orang kita tahu Ukraina yang dibom dahsyat oleh Rusia, superpower itu dua, mungkin tiga dengan Cina ya, RRC dan di komunisnya ada RRC dan Rusia itu negara dikdaya menyerbu Ukraina dan dia tidak bisa. Bagaimana mungkin orang kok tiba-tiba ingin mendirikan negara Indonesia? Saya pikir panggang dari api ya Ustaz Slamet, nggak ada candaan yang bisa dikenakan bahwa ketika kita mengidealkan itu dianggap kita menyebarkan radikalisme. Nggak ada. Karena hukum positif itu bicaranya apa yang dilarang. Pertanyaannya, apakah hari ini ada yang melarang seseorang berbicara tentang negara Islam? Nggak ada, ya. Kalau memang itu dilarang, tentunya seorang Rocky Gerung yang bukan Muslim pun sudah tangkap, karena beliau juga menginginkan. Pan ini kelompok Islam berkesempatan. Bagaimana kalau kita sekarang tentang khilafah? Nggak ada yang salah. Begitu Ustaz Slamet.
Ya, Dr. Muhammad Taufik, apa rekomendasi Anda terkait dengan keberadaan fenomena konvoi khilafah ini dan seperti apa sebetulnya seharusnya kita memandang persoalan khilafah ini sebagai sebuah istilah yang sekarang menjadi perbincangan dalam domain pembahasan hukum, Dr. Muhammad Taufik. Nah, ini begini, salah satu lahirnya hukum progresif ya. Hukum progresif itu hukum yang berpijaknya bukan pada aturan yang tertulis. Dan kalau kita tarik, saya sebagai ahli hukum, maka hukum progresif itu yang pertama mempelopori justru hukum Islam. Kenapa? Kita perbandingkan dengan hukum positif, hukum modern kita kenal saat ini. Hukum modern itu selalu ketika melakukan kejahatan warga negara itu berurusannya dengan negara, mau jaksa, mau polisi, mau hakim negara. Nah, pertanyaannya, di mana hak korban kejahatan? Kalau di negara yang menggunakan hukum positif, hukum modern sebagaimana Indonesia ini, maka selalu ketika orang melakukan korban kejahatan itu sudah selesai, diwakili oleh polisi, diwakili pun mungkin polisinya bisa disogok, jaksanya tidak jujur, hakimnya juga tidak jujur, orang tidak bisa apa-apa. Berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam ini hukum yang progresif, hukum yang sangat maju. Yang maju apa? Negara menghukumi atas permintaan korban, maka di sana dikenal diat atau ganti pemidanaan. Jadi di dalam hukum pidana dikenal pengganti pemidanaan itu dalam diat atau denda. Jadi negara menjalankan hukum seseorang, misalkan kisos. Kisos itu bisa dijalankan kan permintaan dari keluarga, dari korban. Jadi ketika pelaku kemudian meminta maaf dan disetujui mungkin dengan ganti yang begitu besar, ya, maka negara tidak bisa menjalankan itu. Nah, kalau negara menggunakan hukum positif sebagaimana yang kita agung-agungkan sekarang, produknya seperti ini. Jadi jawabannya, kenapa orang menginginkan khilafah? Karena mereka menganggap hukum modern, hukum positif yang didengung-dengungkan sekarang ini gagal. Dan masyarakat itu ingin mengaktualisasikan bentuk itu dalam aksi itu dalam bentuk pawai. Nah, saya hanya ingin rekomendasi saya, maksud saya begini, lebih bagus melakukan proses-proses diskusi-diskusi dengan orang-orang yang paham tentang hukum. Saya khawatirnya mereka ini tidak paham karena memang negara ini juga sedang gagal paham, itu tak selamat ya, paham gagal atau gagal paham ya tentang Islam ya. Jadi saya khawatir mereka belum ngapa-ngapain, baru bawa bendera saja sudah tangkap. Ini kan sebuah kerugian besar gitu. Jadi demikian Ustaz Slamet, diskusilah dalam forum seperti ini yang lebih bagus lagi, di mana di situ banyak orang yang ya, sehingga aktualisasi kita nggak salah. Kalau tiba-tiba tulisan ya, akhirnya satu persatu ditangkap, bukan karena dia mendirikan negara daulah Islam, tapi karena dia melakukan perbuatan merusak vandalisme. Ini yang saya takutkan. Jadi remeh banget. Pasal itu sangat mudah untuk digunakan, ya, karena mereka menggunakan paham yang gagal dan gagal memahami Islam. Begitu Ustaz. Ya, ini sembari kita menunggu Ustadz Ismail Yusanto yang masih belum kunjung hadir, Dokter. Satu lagi pertanyaan, Dokter, untuk panjenengan, Dokter. Silakan. Seberapa sebetulnya, Dokter, yang kemarin sudah kita evaluasi dan kita bicarakan mengenai basis narasi yang digunakan sebagai bantalan untuk merumuskan berbagai kebijakan sekarang, di mana masif dilakukan apa yang dimaksud dengan war on radikalisme, war on terorisme, Islamofobia, sebagaimana yang sekarang sebetulnya kalau kita memperhatikan konstelasi di tingkat global, euforia Islamofobia itu sudah mengalami berbagai koreksi atau evaluasi. Bahkan kemarin sudah ada hari anti Islamofobia. Bahkan kabarnya juga Amerika sedang meratifikasi peraturan mengenai anti Islamofobia. Justru ironis kalau kita perhatikan narasi-narasi tentang radikalisme masih menjadi sebuah narasi yang
menjadi main project yang di-effort oleh berbagai lintas kementerian. Seperti apa catatan Dr. Muhammad Taufik melihat bantalan Islamofobia itu untuk merumuskan berbagai kebijakan, terutama kalau kita bicara masalah dua ajaran Islam yang sekarang ini menjadi bagian dari keyakinan kaum muslimin, yakni jihad dan khilafah, Dr. Muhammad Taufik. Dr. Muhammad Taufik masih terhubung, Dr. Muhammad Taufik? Dr. Muhammad Taufik? Videonya sama audionya mati, dokter. Dr. Muhammad Taufik? Videonya sama audionya mati, dokter. Dr. Muhammad Taufik? Masih monitor, Dr. Muhammad Taufik? Videonya masih mati, Dr. Muhammad Taufik? Sama audionya? Ya, silakan Dr. Muhammad Taufik. Audionya bisa nyalakan. Jadi saya melihat, saya tidak tahu ya di mana tertinggal ya. 20 Desember 2021 parlemen Amerika atau DPR Amerika itu melakukan proses legislasi rancangan undang-undang memerangi Islamofobia. Amerika ini pusatnya teroris, Amerika ini yang membuat istilah pertama teroris, Amerika bangun jaringan-jaringan dan membuat penjara-penjara untuk mereka yang dicap sebagai teroris, dan sudah banyak korban negara maupun kepala negara yang meninggal, negaranya dihancurkan. Sekarang FBI, Federal Bureau Intelijen mereka, ya, atau polisi intelijen mereka itu punya senjata untuk memusuhi orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, jadi kita ini kebalik, kita ini apa? Kita ini nggak punya kemampuan teknologi apapun, tidak punya kemampuan memakmurkan rakyatnya, tidak punya kemampuan melindungi warga negaranya. Buktinya di Papua, jangankan melindungi warga negara, tentara polisi dibantai pun kita nggak bisa apa-apa. Maka pertanyaannya, ya, jualan Islamofobia itu menurut ketinggalan. Sangat ketinggalan. Negara Indonya teroris yang menciptakan teroris seperti Amerika Serikat pun sudah melegitimasi negara boleh memerangi orang-orang yang benci Islam itu akan diperangi oleh negara. Karena mereka juga pasti berpikir, tiba-tiba sekarang munculan bank-bank konvensional itu tiba-tiba menjadi bank syariah. Meskipun kita masih tapi istilah-istilah itu kan sebenarnya menunjukkan kegagalan praktek-praktek konvensional, dan mereka butuh ideologi alternatif, maka nolehnya ke Islam, melihatnya ke Islam. Jadi pendapat saya itu ya, Ustaz Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, terima kasih. Saya coba kembali ke Ustadz Aminuddin Mahmud. Ditahan dulu Dr. Muhammad Taufik ya, sambil menunggu Ustadz Ismail. Siap. Assalamualaikum, Ustadz Aminuddin Mahmud, masih monitor, Ustadz? Masih, Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, bisakah dijelaskan apa saja sih kegiatan-kegiatan selain konvoi pawai khilafah ya, yang dilakukan selama ini sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat tentang syiar Islam, Ustaz Aminuddin Mahmud? Jadi kalau syiar motor ini dulunya per 3 bulan, kemudian beberapa. Suaranya putus-putus, Ustaz, putus nyambung. Mungkin headsetnya yang kurang tepat, Ustaz. Ya, gimana? Sudah? Ya, silakan. Ya, jadi kegiatan syiar motor ini dulunya per 3 bulan, kemudian ada perubahan baru 3 kali mungkin ya, per 4 bulan. Nah, kemudian juga ada setiap tahun baru Hijriah,
kita kaki ya, jadi mensiarkan juga ya, bahwa yang ini adalah khilafah ya. Kemudian kita adakan juga sosialisasi ya, menemui yang kira-kira bisa kita sampaikan yang mau menerima, atau kita siap ditemui ya. Jadi untuk mensosialisasikan ini sebagaimana tadi maklumat yang kami bacakan bahwa terbuka untuk siapapun untuk mengoreksi ini ya. Jadi kita tidak memandang bahwa kita benar kemudian tidak menerima masukan, maka kita siap menjelaskan atau siap kalau ada orang yang mau Mohon maaf Ustadz Aminuddin, bisa didekatkan Ustadz mic-nya ke suara Ustadz. Ya, ya. Ya, silakan Ustadz. Nah, jadi kegiatan kami ini siar motor per 4 bulan terakhir ini. Kemudian untuk 1 Ramadan ada namanya jalan sehat ya, mensiarkan juga itu ya. 1 Muharram ya, 1 Muharram atau maksudnya 1 Muharram biasa pekan pertama, tidak harus 1 Muharramnya begitu. Ini seluruh perwakilan di 3 daulah ya. Kemudian sosialisasi, kita cari tempat-tempat yang kira-kira bisa menerima untuk kita jelaskan, atau ada yang mau mendengarkan kita undang ya. Jadi terus kita mensosialisasikan ini. Kemudian untuk pembinaannya, edukasinya, setiap warga ini terutama yang laki-laki dalam sebulan itu wajib mengikuti taklim ya, dan terbuka tidak hanya kepada warga khilafah, kepada siapapun ya. Kemudian di khilafah ini ada 5 struktur. Jadi struktur paling bawah itu kemas'ulan, yaitu tadi kegiatannya itu pengajian dalam sebulan 2 kali. Kemudian setiap bulan ada musyawarah. Kemudian ada penarikan infak jamaah itu. Kemudian mas'ulnya berkewajiban untuk mengunjungi warganya dalam sebulan minimal 1 kali. Itu struktur paling bawah. Kemudian kalau ada 3 struktur kemas'ulan ini dibentuk 1 struktur di atasnya lagi, namanya struktur Ummul Qura. Nah, struktur Ummul Qura ini kegiatannya mengadakan tahdzibul muballighin ya, dalam setahun itu 2 kali ya. Jadi memberi perbekalan kepada muballigh ya, dilaksanakan dalam 2 kali dalam setahun. Kemudian Amir Ummul Qura-nya itu berkewajiban untuk mengunjungi mas'ul dalam sebulan 3 kali. Kemudian kegiatan lagi melaksanakan musyawarah setiap bulan ya, termasuk menebarkan maklumat ya. Kemudian ada istilah dakfis, wah fisabilillah ya. Jadi dalam rangka mensyiarkan tadi ini, karena intinya begini Pak Selamat, bahwa umat Islam ini sesungguhnya dalam melaksanakan ajaran agama itu mestinya ada 3 unsur yang tidak boleh kurang. Apa saja unsur itu? Yang pertama umat, yang kedua struktur, yang ketiga aturan. Ini diperoleh dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, artinya umat yang dipanggil. Atiullah wa atiur rasulah ulil amri minkum, ini adalah struktur ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, itu aturannya. Nah, selama ini umat Islam sejak runtuhnya kekhalifahan ini tidak punya struktur. Jadi yang ada tinggal umat dengan aturan. Akhirnya keberadaan umat Islam hari ini
ibaratnya pemain sepak bola yang semuanya mengerti aturan sepak bola, tapi tidak ada wasit. Nah, terjadi tuding-menuding dan tidak ada yang ngatur. Nah, dan parahnya seperti tadi kita sampaikan bahwa dulu umat Islam itu diatur oleh Nabi, setelah Nabi wafat diatur oleh khalifah. Setelah tidak ada khalifah ini, pengertian berpindah. Ya, siapa yang ngatur? Dianggap presiden. Padahal presiden itu tidak berkewajiban melaksanakan hukum Al-Quran. Nah, umat Islam Halo? Ya. Ya. Ya, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Jadi begitu. Nah, inilah Khilafatul Muslimin ini sesungguhnya berupaya memberi pengertian bahwa kita melaksanakan aturan ini harus ada yang mengatur. Nah, itulah ulil amri. Kalau tidak ada yang mengatur, akhirnya kita ini beragama dengan semau kita. Yang sesungguhnya dalam Al-Quran, yang seperti itu dianggap mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aital ladzi manittaba hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mengikuti hawa nafsunya? Jadi semaunya dalam melaksanakan agama. Karena tidak ada yang ngatur. Ya. Maka inilah misi utama daripada Khilafatul Muslim ini, supaya umat Islam ini mengerti bahwa dulu melaksanakan ajaran agama itu selalu terpimpin. Nah, apapun yang dilaksanakan selalu terpimpin. Nah, sekarang semua ajaran agama dilaksanakan tapi tidak ada yang memimpin. Nah, itu anunya. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada Flor, kepada peserta untuk bisa memberikan respon terhadap pemateri kita, narasumber kita yang kedua. Dua orang narasumber ini sambil menunggu Ustadz Ismail Yusanto.